Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sempat hadir di tempat ini. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yeni Patayani, mahasiswa profesional dari Stikes Mandala Waluya. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sedikit penyuluhan tentang hipertensi pada lansia. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu lansia. Lansia atau lanjut usia itu adalah suatu proses yang tidak bisa dipungkiri. Kita semua akan mengalami tua. Semua orang akan mengalami tua, termasuk saya sendiri. Untuk menjadi tua kita mengalami beberapa tahapan, dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian lansia atau lanjut usia. Sedangkan pengertian dari lanjut usia itu sendiri yaitu seseorang yang berusia antara 45 tahun sampai 60 tahun. Seseorang yang berusia lebih dari 60 tahun dan seseorang yang berusia lebih dari 70 tahun. Kemudian, apa itu hipertensi? Di sini saya akan menjelaskan hipertensi. Hipertensi atau biasa di masyarakat sering disebut dengan tekanan darah tinggi. Di sini, hipertensi atau tekanan darah tinggi yaitu meningkatnya tekanan darah dalam jangka waktu yang lama, tekanan darah lebih dari 140/90 mm/Hg. Sedang penyebab dari hipertensi itu sendiri, pertama, hipertensi esensial. Di sini tidak diketahui faktor penyebabnya. Dan hipertensi sekunder, biasa ini disebabkan karena ada penyakit yang menyertainya seperti penyakit gula. Hipertensi primer bisa disebabkan karena faktor genetik atau keturunan, obesitas atau kegemukan, kelainan sekresi, elastisitas pembuluh darah sudah berkurang, dan sering mengkonsumsi garam yang berlebihan. Klasifikasi hipertensi. Kategori optimal di mana tekanan sistolnya kurang dari 120 dan tekanan diastolnya kurang dari 80. Untuk kategori normal, tekanan darahnya untuk sistolnya kurang dari 130 dan untuk diastolnya kurang dari 85. Sedangkan untuk high normal, tekanan sistolnya yaitu antara 130 sampai 139 dan tekanan diastolnya antara 85 sampai 89 mm. Sedang untuk hipertensi sendiri, derajat 1 atau derajat ringan antara 140 sampai 159 untuk sistolnya dan untuk diastolnya antara 90 sampai 99 mm/Hg. Sedangkan untuk derajat 2 atau sedang untuk sistolnya yaitu 160 sampai 179 dan untuk diastolnya 100 sampai 109. Sedangkan derajat 3 atau derajat berat lebih dari 180 untuk sistolnya dan untuk diastolnya lebih dari 110. Sedangkan untuk derajat yang sangat berat, tekanan sistolnya lebih dari 210 dan tekanan diastolnya lebih dari 120 mm/Hg. Sedangkan tanda dan gejala hipertensi itu sendiri, gelisah, sering sakit kepala, nyeri leher bagian belakang, gemetar atau tremor, sering marah-marah, jantung sering berdebar-debar, tekanan darah lebih dari 140/90 mm/Hg, keringat berlebih, sulit beristirahat, nafsu makan berkurang, tidak berkonsentrasi atau sulit berkonsentrasi, dan mudah tersinggung. Penyebab dari hipertensi itu sendiri bisa disebabkan karena usia lanjut, pola hidup yang tidak sehat. Di sini pola hidup yang tidak sehat yaitu sering mengkonsumsi makanan yang berlemak, sering mengkonsumsi garam yang berlebih, sering minum minuman beralkohol, sering merokok, kurang beristirahat, dan kurang berolahraga. Kemudian bisa disebabkan juga dengan tingkat stres yang meningkat. Sedangkan pola hidup yang sehat, makan makanan yang bergizi dan seimbang, minum air putih minimal 2 liter per hari, berolahraga yang teratur minimal 30 menit per hari,
walaupun olahraga ringan dengan berjalan kaki. Komplikasi yang terjadi pada hipertensi biasanya gagal jantung, stroke, gagal ginjal. Ada juga di sini disebut dengan krisis hipertensi, di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah secara tiba-tiba. Dia akan menyebabkan perdarahan pada hidung atau sering disebut dengan mimisan, perdarahan pada otak, sering disebut dengan stroke. Kemudian kadang-kadang itu perdarahan pada otak sering menyebabkan kelumpuhan. Sekarang, bagaimana mencegah hipertensi? Untuk mencegah hipertensi, kita harus sering mengontrol tekanan darah kita dengan pergi ke pelayanan kesehatan atau sarana kesehatan terdekat, misalnya di sini puskesmas. Dan sering berkonsultasi dengan dokter untuk meminum atau mengkonsumsi obat hipertensi. Kemudian, pola makan yang sehat. Di sini pola makan yang sehat yaitu menu yang bergizi, seimbang, tidak harus mewah, yang penting bergizi. Bagaimana mencegah hipertensi? Untuk mencegah hipertensi, kita harus sering mengontrol tekanan darah kita di pelayanan kesehatan atau sarana kesehatan. Di sini misalnya puskesmas terdekat. Kemudian, pola makan yang sehat, olahraga teratur, hindari merokok, hindari minuman beralkohol, hindari stres, kurangi konsumsi garam, dan hindari minuman kopi yang berlebihan. Pola hidup sehat, misalnya tidak tidur terlalu larut malam, tidak mengkonsumsi garam yang berlebih, tidak merokok, tidak minum minuman yang beralkohol. Demikianlah penyajian dari saya. Mudah-mudahan apa yang telah saya sajikan bermanfaat bagi ibu-ibu dan bapak-bapak dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.